Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karta Ayu TV, jumpa lagi dengan saya Suhendrik. Kali ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial karena wajahnya mungkin cukup familiar di kalangan teman-teman muda Nahdlatul Ulama. Oke, jangan terlalu panjang. Kita langsung sapa saja beliau. Saya ucapkan selamat datang Gus Ulin ya. Terima kasih Mas Hendrik. Kayaknya hari ini walaupun di situasi yang sedang turun hujan, kayaknya Gus Ulin ini sedang ada rasa bahagia ini di raut mukanya. Selalu semangat lah tiap hari gitu kan, apalagi diundang oleh Mas Hendrik gitu kan, spesial pisan ini. Waduh, luar biasa ini memuji untuk meroket kayaknya mah. Oke, sebelum kita lanjut di topik perbincangan kita, Gus, saya panggilnya Gus saja ya. Bebas. Gus saja lah. Karena saya lebih familiarnya itu Gus Ulin. Ya, tapi boleh. nama lengkapnya kalau boleh tahu siapa? Nama saya kadang suka salah. Oke. Mas Hendrik, kadang kalau di acara-acara tuh suka manggilnya Ulin Nuha, kemudian juga Ulin Kang Ulin atau apa, yang jelas nama saya tuh Ulin Niam. Ulin Niam gitu kan. Ulin Niam. Kalau asli dari mana Gus Ulin? Saya itu aslinya dari Kedokan Bunder Mas Hendrik. Dari Kedokan Bunder. Cuma kebetulan 2016 itu migrasi, disukai sama istri saya gitu kan. Akhirnya pindah ke Segeran. Ke Segeran. Berarti sekarang sudah sah jadi warga Segeran. Sudah sah jadi warga Segeran. Segeran Kidul apa Segeran Lor? Segeran Kidul. Oh, Segeran Tepatnya Kidul. Ya di Kampus Putih. Kalau Mas Hendrik mungkin tahu daerah. Oh, kalau Kampus Putih pasti gitu kan. familiar lah. lah. Itu di situ saya Pak sekarang. Abbas Asafa. Ya, itu mertua saya. Oh, berarti Gus Ulin ini salah satu daripada menantu Pak Abbas. Ya, menantu Pak Haji Abbas. Biasanya kalau mantunya kiai itu ya kiai. Nggak mesti itu, nggak mesti. Pantes lah kalau kemudian dipanggil Gus. Oke, Gus Ulin. Siap. Kalau kemudian saya lihat di beberapa pemberitaan di sosial media ataupun media online, katanya Gus Ulin ini baru terpilih menjadi Ketua GP Ansor Kabupaten Indramayu. Ya, itu kebetulan. Kebetulan pas bulan September kemarin ada pemilihan Ketua Ansor Indramayu. Kebetulan juga sahabat-sahabat PAC gitu kan pada ngedukung saya gitu Mas Hendrik. Ya akhirnya dengan niat untuk ngabdi di Ansor, ngabdi di NU, akhirnya saya maju, kemudian alhamdulillah terpilih. Kayaknya kalau dibilang kebetulan kayaknya nggak mungkin deh saya mah. Karena ketika ngobrolin GP Ansor itu nuansa politik kepemudaannya pasti sangat kental sekali. Kalau dibilang kebetulan logika saya nggak nerima aja gitu. Ya. Bisa jadi itu mungkin seperti itu ya. Jadi, Tapi tadi ketika terpilih itu istilahnya itu musda atau konfercap, konferensi itu di bulan cabang. apa itu? Kemarin tepatnya di bulan September tanggal 29. Di tahun kemarin berarti di tahun 2024. Jadi hitungannya baru jalan 4 bulan ini Mas Hendrik. 4 bulan berarti. 4 bulan. Jadi ketua Ansor ini. Ketua Ansor. Kalau saya boleh diceritakan Gus, selama di konfercap ini perjalanannya gimana gitu? Sebenarnya sih berkah daripada kepengurusan kemarin. Kebetulan kemarin itu saya menjadi wakil ketua bidang kaderisasi. Jadi kebanyakan kan sering sama teman-teman PAC mengadakan kegiatan itu kan, akhirnya lambat laun kenal sama ketua-ketua PAC gitu ya. Akhirnya ya gitu. Kebetulan juga gitu kan akrab dan juga ada beberapa teman yang jadi ketua PAC, akhirnya ya ayo didorong untuk maju ke Konfercap Indramayu, akhirnya ya terpilih lah gitu kan. Terpilih lah. Kayaknya pelit banget ya ngomongin strategi politik di Konfercap biar tidak ada yang bisa melakukan plagiat atau enggak mesti. Pokoknya makan hampir setiap organisasi pasti punya strategi, punya apa. Nah, mungkin kebetulan saya itu seperti itu. Kebetulan kenal sama beberapa ketua PAC, kemudian juga sering berkomunikasi, kemudian juga sering mungkin ngudut bareng, ngopi bareng gitu. Akhirnya kekeluargaan, keakraban, akhirnya memilih saya. Artinya jadi ketua PAC itu nanamnya dari awal kepengurusan Pak Kang Edi berarti ya? Sebelum Edi pun sama, 2016 saya di Ansor kan, kebetulan jadi ketua PAC Kedokan Bunder gitu kan ya. Kemudian juga pas pemilihan Kang Edi saya diangkat itu kebetulan kaderisasi, akhirnya kan dengan sendirinya kan. Berarti ini enggak kebetulan, ini nanamnya sudah 2 periode ini. Nanamnya lama gitu kan. Nanamnya lama. Artinya strategi politiknya tidak transaksional tetapi melalui proses kaderisasi mungkin. Silaturahim kekeluargaan itu yang tapi menurut saya yang dulu pernah jadi ketua di OKP kemahasiswaan, kalau penanaman watak kaderisasi
itu menjadi pintu masuk untuk menang kandidat, itu bagi saya strategi yang paling elegan. Sangat bagus gitu ya. Elegan sekali itu dan berwibawa. Tapi ketika di Konvercap itu ada rivalitas kandidat nggak? Ada. Kebetulan kemarin kan kita kan terbuka Mas Hendrik. Kemarin itu kan di bulan di bulan puasa. Puasa kemarin sebelum puasa 2024 kemarin itu ketua dulu itu membuka selebar-lebarnya. Kepada seluruh kader gitu kan, baik yang di cabang ataupun yang di PAC untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon ketua pimpinan cabang gitu kan. Saat itu ada 4 orang. Bisa disebutkan karena ini kan sudah selesai. Enak nggak ini disebutkan ya? Nggak apa-apa kan, kita lagi nggak ngobrolin dalam kapasitas yang negatifnya. Oke. Jadi kemarin itu pas di bulan puasa kemarin itu ada 4 orang nama. Boleh sebutkan ini ya? Boleh kan. Yang jelas yang pertama itu kan saya pribadi gitu kan. Kemudian ada Gus Hamam. Yang dulunya menjadi ketua Rijul Ansor Indramayu gitu. Kemudian juga ada Kang Ari Rosiana yang dari Anjatan. Kemudian satu laginya itu adalah Kang Ulum, Saiful Ulum dari PAC, dari Bongas. Beliau juga wakil ketua gitu, di Jabatan Kang Edi gitu kan ya. Lambat laun, lambat bulan, lambat hari gitu kan, ternyata gugurlah 2 orang. Dari bakal calon kontestan itu dari 4 gugur 2 gitu kan. Akhirnya menyisakan 2 dan Kang Ulum, Saiful Ulum gitu kan ya. Cuma di bulan November awal atau September akhir muncul satu nama lagi Mas Hendrik. Untuk nama lagi dari kota. Dari Indramayu kalau nggak salah, Gus Farhan kalau Mas Hendrik kenal Gus Farhan yang jadi pesantren Anatul Mubtadiin di Duku. Nah, beliau itu dulunya itu ya sekretaris saya di kaderisasi. Cuma karena kebetulan beliau hikmahnya ke PCNU gitu, satu lembaga di PCNU, akhirnya beliau aktifnya di sana. Tapi pas ada Konvercap Ansor Indramayu gitu kan, beliau mencoba mungkin peruntukan untuk mencalonkan diri menjadi ketua cabang gitu. Berarti di Konvercap itu muncul 3 nama kontestan. Akhirnya tiga nama. Setelah kemarinnya 4 nama, kemudian gugur tinggal 2, kemudian muncul lagi 3 nama. Dan ketika di pelaksanaan Konvercap ini secara aklamasi menang, Gus Ulin ataukah ada rivalitas pertarungan yang dibangun ini? Tentunya ada ya. Terbuka ya berarti. Ya kan namanya juga politik kepemudaan, apalagi kan itu Bu NU ya. Karena kan di pimpinan pusat itu menyatakan bahwasanya harus aklamasi gitu. Artinya ada fase di mana ada kegiatan sebelum Konvercap. Ya kan kegiatan tertinggi Konvercap itu kan. Di situ ada namanya Pro Konvercap. Hampir semua cabang, hampir semua wilayah yang melakukan Konvercap itu ada pra Konvercapnya dulu Mas. Lobbying lah gitu kan. Akhirnya setelah itu didapatlah satu nama gitu kan. Satu nama walaupun mungkin rivalitasnya lumayan panas, lumayan menguras energi gitu kan. Akhirnya aklamasi 1 orang yaitu saya gitu. Sebelum akhirnya dibawa ke Konvercap di kampus hijau kemarin waktu itu. Akhirnya nama saya yang muncul dan ditetapkan sebagai ketua PC Ansor Indramayu. Artinya ketika di Konvercap sudah langsung aklamasi. Persoalan lain-lain diselesaikan pra Konvercap. Konvercap kita elegan banget ya. Sangat tidak elegan. Ada yang banting-bantingan kursi gitu. Tidak ada itu. Mungkin di setting seperti itu. Tidak ada. Mungkin contohnya sebelum Konvercap itu atau sebelum para Konvercap itu kan bermanuvernya lah seperti itu. Tapi ngomong-ngomong ini Kang, biasanya itu kan kalau OKP kepemudaan sekelas GP Ansor itu biasanya ada andil kekuasaan. Nah saya pengen nanya ini, tapi boleh dijawab boleh tidak ya Gus Ulin ini di backingi kekuasaan kala itu yang berkuasa atau tidak ini, atau restu kekuasaannya ada jatuh ke pihak yang lain ini? Itu jawabannya gimana ya, bisa dijawab bisa enggak Mas Hendrik, karena rada kurang enak juga. Yang jelas tadi tuh berangkat dari kaderisasi selama 4 tahun gitu kan. Akhirnya sahabat-sahabat PAC ngedukung saya gitu kan. Akhirnya dengan kekuatan PAC saya bisa menang gitu kan, seperti itu mungkin. Karena tren hari ini di Indramayu setiap permusyawaratan apapun dalam menentukan satu figur pimpinan di salah satu organisasi, biasanya kalau didukung atau disupport kekuasaan tumbang terus.
jangan sebut nama ya ininya ya. Usah. Ya anggap saja lah di daerah yang lain, bukan di daerah kita. Indramayu gitu ya. Nah, kalau kemudian di bulan September tadi ya, bulan 9. Ya, 29 September kita pelaksanaan. Oke, Convercap berarti sekarang struktur sudah dibuat. Struktur udah dibuat, pas selesai Convercap di sebulan setelahnya itu kita nyusun struktur gitu. Kemudian alhamdulillah sudah sudah masuk ke pimpinan pusat, tinggal nunggu saja lah. Oh, SK-nya langsung pimpinan pusat. Nah, kirain saya SK Ansor itu dari pimpinan wilayah provinsi. Kalau wilayah itu PAC, Mas Hendrik. PAC itu PAC sekarang yang meng-SK-kan adalah wilayah, provinsi. Iya, wilayah. Bukan cabang. Bukan. Kalau yang kecuali rantingnya Mas ya. Ranting itu setingkat desa berarti. Desa. Yang meng-SK-kan adalah kalau desa itu adalah cabang. Kalau PAC kecamatan mah langsung ke wilayah. Kalau kita di cabang itu langsung ke pusat. Walaupun lewat wilayah juga ya awalnya Oke. Berarti sekarang kepengurusan ada berapa orang itu? Kayaknya sekarang gemuk gitu kan ya. Ya sama kayak presiden kita lah kan. Dengan berbagai macam ininya. Kita pun sama. Kita itu hampir ada 46 orang. 46 orang terbagi menjadi beberapa bidang. Ngomong-ngomong, saya kembali lagi ke Convercap. Kalau di Convercap GP Ansor itu pemilik suara yang sah itu siapa? Convercap itu yang memiliki SK. Kalau kemarin kebetulan itu kan ketua PAC satu suara. PAC itu setingkat kecamatan satu suara, kemudian ranting satu suara juga. Jadi ranting sama PAC sama-sama satu suara. Oh, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi kalau di Indramayu ada 317 desa ya. 317 desa kelurahan gitu dan 31 kecamatan. Itu berarti semua ranting ada pengurusnya semua. Kemarin ada semua, Mas. Alhamdulillah ter-SK-kan semua juga 31 gitu kan. Kecamatan juga ada semua. Artinya lumayan. kalau bermain money politik habis berapa rupiah ini Gus untuk jadi ketua Ansor? Hitung sendiri aja lah ya. Nah, ini kalau kita berkaca pada kontestasi di salah satu partai ini luar biasa. Partai saja itu paling pemilik suara Sadi Musda itu hanya di pimpinan kecamatan. Iya, benar. Ansor sampai desa. Artinya kalau Ansor nggak punya duit, nggak punya wibawa, kaderisasinya tidak ada dan tidak ada kedekatan dan loyalitas kepada pengurus kecamatan, mustahil untuk jadi dong. Mustahil jadi, benar. Ya itu tadi untungnya kan, saya ada kedekatan silaturahim selama 4 tahun itu gitu kan dengan sahabat-sahabat, akhirnya ya alhamdulillah gitu. Artinya 0 rupiah. Kalau zero mah mungkin impossible ya, karena kita kan butuh bensin, butuh kopi, butuh udut untuk bersilaturahim gitu kan. Yang jelas apa ya, kalau zero mah mungkin impossible, tapi ada beberapa, nggak perlu disebutkan lah ya. Ya. Yang pasti untuk keliling Indramayu saja itu pasti butuh modal. Akomodasi itu. Itu mah hal yang wajar lah. Nah, kalau kemudian sudah dibuat susunan kepengurusannya, kira-kira SK-nya kapan itu? SK-nya ya tadi nunggu, karena mungkin Ansor itu kan bukan sombong ya Mas Hendrik ya. Ansor itu salah satu organisasi yang berbasis aplikasi. Oh, aplikasi. Nah, sekarang itu ada namanya SIEPS. Apa itu? SIEPS itu sistem aplikasi yang dibuat oleh pimpinan pusat. Isinya itu adalah base data. Jadi kader Ansor, kader Banser yang ada di seluruh Indonesia gitu kan, kalau tidak tercantum dalam SIEPS itu tidak dinyatakan sebagai kader Ansor atau Banser. Seperti itu. Artinya sekarang database-nya harus terpusat. Adanya di aplikasi itu. Jadi nggak bisa, andai kata saya ini orang baru langsung ujuk-ujuk masuk Ansor, itu nggak bisa. Nggak bisa gitu kan. Selain ada PKD dulu ya, kita kan kaderisasi gitu kan, kita kan pengkaderan. Setelah pengkaderan dengan ketum yang baru Gus Adin gitu kan, ada namanya aplikasi apps. Nah itu mungkin itu. Nah di Indramayu jajaran cabang gitu, karena pemberitahuannya baru gitu aplikasi baru juga. Beberapa sahabat cabang itu ya masih ada yang belum punya si apps, belum terregistrasi. Ya, akhirnya terkendala di sana walaupun sudah PKID, PKL, tapi si apps-nya itu belum masuk, belum terlogin, akhirnya terkendala gitu kan. Wah, luar biasa ini. Organisasi sudah kayak, kalau boleh tahu sebelum adanya aplikasi itu, data kepemudaan di Indramayu yang terregistrasi menjadi anggota Ansor itu ada berapa ratus, ada berapa ribu? Dari zaman sebelum kita ya gitu ya. Kan kalau dulu kan masih menggunakan sistem KTA yang biasa gitu kan, yang print out ya. Kalau di data mungkin di kader Ansor Banser yang sudah ter-PKD di klaster itu hampir 2.000-an Mas. 2.000 yang sudah mengikuti jenjang kaderisasi. Baik Banser ataupun Ansor. Oh gitu beda kan. Banser dengan Ansor itu? Beda. Coba saya gitu pengen kan. tahu deh Gus. Bedanya apa kalau Ansor dengan Banser itu?
Ya Ansor itu kan bagian daripada pergerakan kita kan. Kemudian mungkin kalau mungkin yang mau di lapangan gitu ya itu adanya Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Yang semi militer itu kan. Nah, ada lagi nanti yang namanya Rijalul Ansor. Rijalul apalagi? Kiainya Ansor lah. Kiai muda lah. Karena Ansor kan dibentuk ataupun dibuat untuk meregenerasi kiai-kiai yang mungkin sudah sepuh gitu, sudah enggak ini gitu. Nah, Ansor ada namanya Rijalul Ansor. Kita siapkan kader-kader muda Ansor yang pengen menjadi kiai gitu, yang emang basicnya kiai, kita tempah di sana. Rijalul Ansor. Selain Banser, Rijalul Ansor ada lagi nggak? Masih ada beberapa lembaga, Mas. Cuma lembaga. Cuma mungkin kita masih belum terbentuk lah ya. Belum familiar juga. Mungkin yang ini ya namanya ada LBH. Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum juga ada. Itu mah hampir semua udah sih ada semua Mas ya. Ada LBH, kemudian juga ada LKP. LKP apa lagi? Lembaga Perekonomian. Gitu kan. Kemudian juga nanti ada BANAR, Badan Ansor Anti Narkoba. Kayaknya Mas Hendrik salah satu anggota ya. Kalau nggak salah gitu kan. Karena Mas Hendrik ini diam-diam merupakan kader Ansor juga, Mas. Iya. Saya kader Ansor ikut-ikutan aja kan. Ya. Oh, berarti banyak lembaga di bawah naungan Ansor. Ansor banyak. Tapi status kelembagaannya itu ada Banser, ada apalagi itu Banar. Itu semi otonom atau kalau sayap kalau dalam istilah partai. Ya, semi otonom. Bagian daripada Ansor itu sendiri gitu. Kalau status Ansor di NU-nya gimana? Lembaga. Badan otonom juga. Badan otonom. Otonom berarti terpisah, ada terpisah. Pemilihan juga terpisah gitu kan, walaupun bagian daripada NU kan. Tapi di dalam Ansornya juga banyak lembaga. Banyak lembaga. Wah, luar biasa ini PR-nya lumayan makanya kan. Oke Gus, tadi kepengurusan sudah kurang lebih 40-an. Rencana kira-kira pelantikannya kapan? Pelantikan. Nunggu pelantikan bupati dulu atau pelantikan Ansor dulu ini? Yang jelas ya nunggu pelantikan bupati gitu kan ya, karena ya satu tadi kan SK kita belum turun gitu kan ya, ada beberapa kader kita yang belum terregistrasi gitu kan, tentunya pasti nunggu Pak Luki dan Pak Saifuddin untuk dilantik dulu gitu kan ya, biar disaksikan dihadiri oleh bupati yang baru. Kemudian yang kedua juga aturannya itu pelantikan wilayah dulu, PW dulu. Oh, PW-nya belum dilantik? Belum pelantikan. Sekarang ketua PW-nya siapa? Sekarang itu Kang Supan Fahmi dari Garut. Oh, Garut. Sama, dulunya juga beliau itu kaderisasi kebetulan itu kan. Jadi mungkin seliting lah ya ini. Jadi eranya itu era bidang kaderisasi semua. Wah, luar biasa. Di wilayah itu ini nggak mau didahului oleh cabang. Akhirnya hampir semua PC cabang-cabang yang ada di Jawa Barat belum melakukan pelantikan gitu kan, nunggu beliau dulu lah, nunggu wilayah dulu. Wilayah dilantik baru cabang gitu kan. Oke, kalau aktivitas sekarang sambil nunggu pelantikan itu apa? Banyak Mas, banyak sekali gitu kan. Ya salah satunya mungkin pemilihan ketua yang baru, karena kan sebagian besar jajaran cabang itu hampir sebagian besar adalah ketua-ketua PAC gitu kan, dan saya nggak mau jajaran itu merangkap jabatan di pimpinan kecamatannya, makanya kita paksakan, kita wajibkan anak-anak yang masuk jajaran cabang harus melakukan konferensi di tingkat kecamatan. Sekarang sudah berapa kecamatan dari 31 kecamatan itu? Kebetulan yang di kita kan mungkin ada 12-an PAC yang sudah masuk ke jajaran cabang gitu, artinya tinggal 2 lagi dari 14 itu yang melakukan konferancap gitu. Ya artinya kan sambil nunggu pelantikan ada aktivitas positif kan? Ya, walaupun belum punya legalitas tapi mandataris konvercap ya. Ya, pasti ada gitu kan. Ya paling yang terdekat itu adalah suksesi kegiatan wilayah, yaitu melakukan penanaman 1 juta pohon, Mas. Mudah-mudahan lah. Itu biasanya sumber anggarannya dari mana itu, Kang? Apa melakukan kemitraan? Kita coba kemitraan salah satunya gitu kan, biar jalan, karena Ansor kan organisasi kepemudaan yang non politik gitu kan, non juga profit, artinya ya bagaimana kita pinter-pinter kita lah, pinter-pinter ketua gitu kan, untuk mencari, untuk menemukan dana-dana yang bisa kita gerakan untuk kegiatan tersebut, Mas. Walaupun bukan organisasi politik tapi di dalamnya orang politik semua ya. Tapi nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ya kan kita ketahui kader Ansor beraneka warna. Beraneka warna gitu. Ada hijau, kuning, abu-abu. Ada yang PKS nggak kayaknya? Sepengetahuan saya gitu dan sependek
apa namanya pemahaman saya kayaknya belum ada Mas. Belum ada. Belum ada. Tapi kayaknya hijau ada. kuning ada pasti. Ada, pasti ada. Kalau hijau, kuning, merah juga ada kan. Ya. Yang belum ada Partai Keadilan mungkin. Iya, Partai Keadilan sama satu lagi itu. Oke, Gus. Benar. Nah, ngobrolin wacana ke depan ini Ansor mau dibawa kemana? Ansor dibawa kemana kira-kira ke depan ini ya? Mungkin sesuai dengan program daripada pusat gitu. Kita hanya mengkolaborasi karena juga meniru gaya pusat gitu kan Mas. Karena kan di Ansor mungkin kalau Mas Hendrik tahu biasanya ada yel-yel kan Mas ya. Ada siapa kita gitu, kemudian ada Nusantara, kemudian juga NKRI gitu. Nah, nanti ada Ansor. Kalau dulu kan siapa kita Ansor kan. Nah, situ ada Ansor Bisa. Bisa itu adalah salah satu platform yang dikembangkan oleh pimpinan pusat gitu kan untuk untuk dijalankan oleh semua pimpinan wilayah cabang, kemudian juga PAC Dunga Ranting gitu kan. Ada istilahnya Bisa. Bisa itu adalah platform yang bisa dijadikan sebagai sebagai rujukan kita untuk berkegiatan. Bisa itu singkatan Mas. Oh, ada kepanjangannya. Iya, Bisa itu ada kepanjangan B-nya itu bisnis ekonomi. Bisnis ekonomi, kemudian I-nya itu inovasi teknologi media, kemudian S-nya sumber daya manusia, kemudian A-nya itu adalah anak muda. Oh, Ansor sekarang sudah tidak kolot-kolot amat. Sudah nggak kolot amat. Ya kan kesan yang mengemuka di permukaan itu kan Ansor ya pasti identik pesantren. Kalau pesantren sudah pasti kaum tradisionalis. Nah, sekarang dibawa ke pemimpinan Mas siapa Pak Adin Ansor memiliki tagline Ansor bisa. Platform yang dikembangkan untuk bisa berkolaborasi gitu. Tidak hanya anak-anak pesantren, anak-anak kiai yang beransor, tapi kita juga bermitra dengan anak-anak muda yang profesional yang bisa yang bisa diajak untuk berkolaborasi, Mas. Berbisnis juga. Berarti banyak gitu kan. startup yang kemudian banyak dilahirkan oleh Ansor. Iya, lagi mencoba ke arah sana, Mas gitu. Nah, sebagai mantan orang yang dulu berkecimpung selama kurang lebih 4 tahun di dunia kaderisasi. Kaderisasinya ditinggalkan atau kemudian ditingkatkan ini? Tetap ditingkatkan. Karena kan Ansor itu kan tadi organisasi pengkaderan gitu kan. Jadi kaderisasi itu merupakan ruh daripada organisasi kita. Jadi itu bukan program. Jadi itu adalah aktivitas kita yang harus dilakukan. Harusnya kewajiban dari ketua Ansor untuk melakukan kaderisasi gitu kan. Oke, kalau walaupun kaderisasi akan terus berlanjut, siapapun pemimpinnya kaderisasi akan terus berlanjut. Ada target enggak? Berapa pelaksanaan kaderisasi selama kepemimpinan Gus Sulin? Ya berapa kali istilahnya PKD di Katsar, PKL juga ada gitu kan. Itu berapa kali? Ya minimal kan kita ada gambaran. Ada gambaran. Karena SK kita panjang 4 tahun Mas ya. 4 tahun 4 tahun kita 4 tahun itu kan. Honornya berapa kalau dikalikan saja ya. Honornya sebulan 30 hari Mas. Iya. Ya targetan saya hampir sama kayak yang dulu minimal, melebihi yang dulu, periode yang dulu gitu. Kalau dulu itu di PKD ada 14 kali PKD. 14 kali PKD. Selama satu periode di saya mungkin bisa nyampe 20 PKD gitu kan. Itu kalau target kalau di Klatsarnya kalau kemarin itu hampir 18. Kalau di Klatsar itu apalagi itu? Terpisah. Tadi kan ada Ansor, ada Banser gitu kan. Ada juga Regional Ansor. Nah, masing-masing itu ada pendidikannya, ada kaderisasinya. Nah, kalau di Banser itu kemarin 18, targetan saya bisa sampai 25. Di Klatsar. Di Klatsar. Ada lagi yang Regional Ansor namanya Dirosaula. Dirosaula madrasah lah gitu kan. Ya, kalau kemarin itu di Indramayu 2 kali. Targetan saya periode sekarang mungkin 5 kali. 5 kali dalam proses jenjang kaderisasi. Kalau PKL targetannya berapa selama kepemimpinan Gus Sulin? PKL itu karena kan yang ngadain wilayah ya Mas ya. Bukan cabang. Bukan cabang ngadain. Cabang hanya penyelenggara dan juga memfasilitasi. Semuanya ada di wilayah semua. Itu kan artinya paling enggak sekali dalam satu periode. Nah, kalau ngomongin untuk jejaring, biasanya kalau Ansor itu kan aktivitasnya jaga gereja. Iya. Apalagi ya begitu-begituan lah. Itu ke depan akan dimitrakan lagi atau tetap menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak non muslim yang lain? Masih tetap lah. Anak kita kan di Indonesia itu kan sangat Bhinneka Tunggal Ika kan Mas ya. Apalagi Gus Dur gitu kan. Dengan pluralismenya gitu kan. Bukannya gereja yang dijaga gitu Mas. Tapi kan kemanusiaan yang kita jaga. Artinya itu menjadi tagline saya gitu kan. Ketika ada yang membutuhkan, kemudian ada yang minta gitu kan, ya kenapa tidak gitu kan Mas. Artinya seperti itu Ansor Indramayu pun sama.
Di periode saya ya ketika diminta bantuan pasti kita laksanakan gitu. Walaupun Mas. datang permintaan itu dari teman-teman Dari kelompok teman-teman minoritas. ya. Gus, Ansor itu katanya tadi yang disampaikan bukan organisasi politik, tetapi di dalamnya penuh warna. Ya, jelas. Kepengurusannya Gus Ulin mungkin sudah punya sikap politik terhadap partai politik tertentu. Ini saya pengen nanya, untuk menjaga netralitas keorganisasian sebagai pimpinan gimana caranya? Supaya Ansor tidak digeret-geret pada ruang-ruang politik praktis. Kita kembalikan lagi ke personal masing-masing, Mas. Oh. Iya, karena ya tadi kan karena banyaknya warna ketikanya akhirnya biar tidak sakit hati juga kan. Kita coba untuk mengembalikan lagi ke masing-masing personalnya gitu kan Mas. Karena tetap ketua melekat sebagai ketua PC gitu kan Mas. Sahabat-sahabat jalan tetap melekat sebagai pimpinan cabang, pengurus cabang gitu kan Mas. Seperti itu mungkin. Kalau Ansor itu memiliki masa yang sangat fantastik sebagai organisasi kepemudaan di 31 kecamatan sebagai pimpinan cabang ini. Kalau SK diterbitkan di tahun 2025, berarti SK itu akan habis di tahun 2029. Salah kan? Mas, salah. Oh salah. Di Ansor itu kapan konvercap itu SK-nya gitu kan. Sesuai dengan apa yang konvercap itu. Bukan ketika di SK bukan itu ketika SK, bukan. Jadi saya kemarin konvercap di bulan November 2024 gitu kan. Artinya berarti 2024 sampai 2028. Nah, berarti gitu kalau kan. 2028 berarti jelang pilihan legislatif. Ya. Banyak pasukan ini, Gus. Ada Ansor, ada Banser, ada PAC, ada Banar, ada Rijalun Ansor. Ada keniatan di 2029 maju sebagai anggota DPR. Punya basis massa loh. Ya sampai saat ini mah belum Mas. Sampai saat ini belum ada yang mendekat ke saya juga gitu kan. Artinya ya saya masih netral, masih mencoba untuk berbenah, masih mencoba untuk membesarkan Ansor Indramayu gitu kan biar ya hikmah saya di Ansor biar tuntas dulu lah Mas. Ketika nanti 28 29 ya lihat nanti saja ke depannya bagaimana gitu kan ya. Artinya berusaha diri untuk menjauhkan dari politik praktis. Politik praktis benar. Pengen fokus di Ansor. Ansor dulu lah. Ansor Emang dulu. Kalau aktif di Ansor dapat apa sih? Dapat kopi Mas. Dapat kopi. Iya. Kan nggak ada nggak hibah dari pemerintah daerah? Sepengetahuan saya belum ada dan emang nggak ada mungkin Mas ya. Nggak ada. Mungkin karena jiwa saya yang senang berorganisasi, kemudian juga senang berbaturan dengan sahabat-sahabat, akhirnya ya itu mungkin niatan saya hanya itulah. Kalau saya nggak menjadi ketua Ansor, mungkin saat ini saya nggak di sini kan Mas. Iya. Atau ketika saya nggak jadi ketua Ansor, saya nggak mungkin ke Gantar, nggak mungkin ke mana ke patrol, nggak mungkin ke kerangkeng gitu kan. Itu yang saya tanamkan ke sahabat-sahabat itu. Saya pernah ngobrol dengan salah satu pimpinan partai politik setingkat kabupaten. Ya, punya PAC, punya ranting. Ketika diputuskan ya pembiayaan partai politik per suara itu di angka andai kata 5.000, mereka teriaknya kurang. Disuplai dan disubsidi oleh negara. Ini pimpinan cabang Ansor 31 kecamatan, 317 desa, keliling sekabupaten tanpa adanya pembiayaan dari negara. Ini biayanya dari mana? Yang jelas Gusti Allah ya, ada rezeki yang selalu didapatkan itu kan. Tadi itu niat baik itu kan ya. Insya Allah selalu ada lah, selalu ada itu kan Mas. Artinya ini saya tuh sukanya anak-anak organisasi itu selalu optimis, positive thinking gitu, ke depan pasti ada jalan. Pasti ada jalan itu kan bener. Ini luar biasa ini pimpinan Ansor. Emang gila-gila pimpinan Ansor itu. Siap. Keliling se-Indramayu nggak ada uang tapi nyampe. Tetap jalan. Dan pulangnya nyampe rumah. Jangan salah Mas, saya itu tiap hari gitu kan, ataupun gak tiap hari lah ya, weekend Ansor itu pulang sampai rumah itu hampir subuh. Jam 3, jam setengah 4 gitu kan. Karena kan jauh Mas. Mungkin Mas Hendrik tahu lah daerah Secang ya. Secang saya datang ke sana Mas dengan logat mungkin bahasa Indramayu, bahasa Reyang gitu ya. Dan di sana sudah berbahasa Sunda. Ketika saya menyampaikan hal-hal terkait Ansor, ya mungkin sebagian besar nggak ngerti gitu karena respon-respon beliau respon Sunda gitu kan. Dibayangkan Mas, lumayan. Tapi ketika pulang subuh hampir setiap hari untuk Ansor,
istrinya ngomong kayak gini. Aman. Aman ya. Yang penting Aman. tidak bermain dengan wanita Ya, lain. itu kepercayaan, menjaga kepercayaan, menjaga Oke. kepercayaan. Wah, luar Mas. biasa ini. Kayaknya organisasi di Indonesia harus belajar ini dari GP Ansor. Enggak lah, masih sangat kurang, Mas. Wah, ini biasa aja. Anak-anak Ansor itu biasanya merendah. Sangat kurang. Tapi merendahnya anak Ansor itu merendah untuk meroket kayaknya, Mas. Amin. Luar Amin. biasa. 31 pimpinan kecamatan, anak cabang 317 desa ranting artinya itu kalau per organisasi di satu tingkatan isinya 10 saja itu sudah 30-an ribu orang ya, gitu. Nyalek DPR jadi loh, Bos. Ya. Itu Mas, kalau kehebatan Ansor pribadi saya ataupun pendahulu saya tidak pernah mengarahkan, Mas. Oh, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan gitu. Artinya kan. secara sikap politik akan dikembalikan Kembali kepada kader masing-masing gitu kan. Seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan lah saya pun seperti itu gitu kan. Tapi ya masa sih udah kita sudah berjuang, kita sudah berbaik hati pasti nggak nurut dengan pimpinannya gitu kan, Mas. Kan seperti itu. Wah, kan ya. Luar biasa ini. Kalau Ansor sudah bergerak artinya dalam keadaan darurat ini Indramayu ya. Tapi Indramayu GP Ansor nggak biasa kan dengan aktivitas unjuk rasa. Mungkin ya sentilan-sentilan beberapa ini aja lah gitu kan. Gus, ini kan ada bupati dan wakil bupati terpilih, Pak Luki dan Pak Saifuddin yang kelak juga akan dilantik, mungkin momentumnya bisa bersamaan atau bisa bupati dulu. Ini wacana ke depan GP Ansor dengan pemerintah daerah ke depan gimana? Harus bersinergis dong, Mas. Bersinergis, sangat bersinergis. Artinya gitu kan. GP Ansor siap mendukung kebijakan apapun yang sekiranya pro rakyat. Siap, sangat mendukung, apalagi pro kepemudaan, Mas. Pro kepemudaan. Artinya GP Ansor siap terlibat jikalau itu dibutuhkan oleh Pemda. Sangat siap sekali, Mas. Dari pucuk pimpinan di cabang sampai di ke ranting, insya Allah siap bakal mendukung suksesi program-program Pak Luki dan Pak Udin gitu, Mas. Waduh, luar biasa ini pemirsa Kartayu TV. Saya pengen ngobrol lebih panjang lagi sebenarnya dengan Gus Ulin ya. Tapi mungkin waktu juga yang membatasi kita, Gus. Bener. Mungkin Gus kita juga karena mewakili Kartayu TV ini kan media center milik Karang Taruna. Ya. Karang Taruna pun punya pengurus kecamatan, punya pengurus ranting juga di tiapan desa. Saya minta dong untuk diakselerasi gerakan di bawahnya ini, bisa nggak kayaknya Karang Taruna dengan Ansor? Bersinergis. Ayo siap bersinergis, Mas. Iya, ya artinya kalau Karang Taruna dengan Ansor bersinergi, Indramayu pasti aman lah. Aman, insya Allah aman. Nyaman, sesuai dengan visi besar Luki Saifuddin. Indramayu Riang, religius, ekonomi kerakyatan, aman, nyaman, dan gotong royong. Kalau Ansor dengan Karang Taruna sudah berangkulan, bergandengan tangan, berarti Indramayu dalam keadaan baik-baik saja. Wah, luar biasa ini. Artinya Ansor sudah datang ke studio Kartayu milik Karang Taruna. Artinya siap bermitra untuk pembangunan Indramayu ke depan. Siap. Ada pesan Gus untuk teman-teman Ansor yang ada di kecamatan atau di ranting, mumpung kita ada di kanal YouTube kita? Boleh Mas, mumpung ada di sini ya. Iya. Yang jelas sahabat-sahabat PAC dan juga ranting tetap semangat, tetap berhikmah gitu kan. Kawal kiai-kiai kampung, kawal kiai-kiai yang pernah membimbing kita untuk ngaji gitu kan, karena beliau adalah guru terbaik kita. Oke, terima kasih Gus Ulin sudah hadir di studio kita. Semoga Ansor Indramayu ke depan semakin menunjukkan jati dirinya. Amin. Sebagai organisasi kepemudaan. Dan jelas harus lebih banyak berkontribusi untuk pembangunan di Indramayu. Amin. Terima kasih Gus. Makasih. Ya. Pemirsa Kartayu TV, itulah bincang-bincang saya dengan ketua terpilih dari Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu. Dan untuk masyarakat, teman-teman pemuda, daripada beraktivitas yang tidak tahu arah, lebih baik kita beransor dengan riang gembira ya. Syukur-syukur lebih nikmat lagi kalau beransor dan berkarang taruna. Cocok. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.